Oke guys, ini pembahasan PR kalian yang trigonometri part 3 ya. Diketahui sin 1950, kita mulai dari yang J, itu sin 1950, kita tahu itu angkanya terlalu besar, jadi kita harus kurangin sama kelipatan 360 ya, dikurangin 1800. 360 kali 5, 1800 kali cos, yang ini negatif 2010, ini juga sama, harus ditambah dengan kelipatan 360, dimana 360 kali 6 itu hasilnya 2160. Nah, sehingga saya akan mendapatkan sin 150 derajat, dan yang ini saya mendapatkan cos 150 derajat. Nah, baru kita pakai kuadrannya seperti biasa ya. Saya nggak akan bahas lagi kuadrannya, kalian udah bisa. Sin 150 berarti setengah, cos 150 berarti minus akar 3/2 ya, jadi hasilnya minus akar 3/4, minus akar 3/4. Kemudian yang selanjutnya adalah yang K. Untuk yang K kita tidak terbiasa menggunakan pi ya, jadi pi nya kita ganti dulu 180 derajat dibagi 6 seperti itu. Kemudian saya langsung hitung jadi 30 derajat minus sin kuadrat, ini juga sama 180 derajat bagi 4, 45 kali 3 135 derajat. Kemudian ditambah 8 kali sin 180 bagi 4 berarti 45. Kemudian cosnya 135 derajat, baru kita pakai kuadrannya. Cos 30 itu akar 3/2, kemudian dikuadratin, dikurang sin 135 akar 2/2, kemudian dikuadratin, ditambah 8 kali akar 2/2 dikali cos minus akar 2/2. Oke, udah kita kuadratin, jadinya ini 3/4, yang ini 2/4, yang ini coret 2 ya, jadi hasilnya adalah minus 4. Oke, kita kurangin dulu yang ini, jadi hasilnya 1/4 dikurangi 4, jadi hasilnya minus 3/4, atau bisa juga minus 15/4, minus 15/4. Oke, lanjut. Kemudian untuk yang L kita punya cos 300, sin 300. Sin 300 langsung aja ya pakai kuadran. Sin 300 berarti minus akar 3/2. Kemudian tangen 330 minus lagi akar 3/3. Kemudian sekan 420. Nah, untuk yang ini sekan 420-nya kita harus bagusin dulu jadi seper cos. Kita cari dulu kotret dulu ya. Kita cari cos 420. Kenapa cos? Karena sekan itu kebalikan dari cos. Jadi ini cos 420-nya harus kita kurangin 360 dulu biar dia lebih kecil sehingga menjadi cos 60. Cos 60 itu hasilnya setengah. Nah, ini hasilnya setengah, guys. Jadi kalau sekan kebalikan dari cosnya. Kalau cosnya tadi hasilnya setengah, berarti sekannya hasilnya 2. Kayak gitu ya. Kemudian kotangen 135, berarti kita harus cari tan 135. Tan 135 dari kuadran 2, tan 45-nya 1, jadi minus 1, kotangennya berarti minus 1, tetap minus 1 dibulak-balik tetap minus 1 ya. Kemudian cos 210 berarti kuadran 3 negatif, 30 derajat berarti akar 3/2. Kosekan itu kebalikannya sin di kuadran 4 negatif, berarti sin 45. Sin 45 itu akar 2/2 dibalik jadi 2 per akar 2. Oke, seperti ini ya. Jadi hasilnya adalah kita coret-coret dulu minusnya, minus, habis semua. Kecuali yang bawah ini masih ada 1, 2-nya kita coret. Kemudian 2 ini sama 2 ini kita coret. Akar 2-nya naik ke atas, di atas ada 3 akar 2 per sisanya minusnya ada, kemudian ada 3. Sebentar. Oh, lebih baik ini coret dulu ya. Akar 3 itu kan hasilnya 3 dibagi 3 lagi berarti habis. Berarti tinggal akar 2 per akar 3 minus akar 2 per akar 3 ya. Akar nggak boleh di bawah. Kita kali akar 3 per akar 3, jadi hasilnya minus akar 6/3. Minus akar 6/3. Nah, seperti itu.
Oke, kemudian lanjut lagi nomor yang M. Untuk yang M kita kecilin dulu, berarti sin-nya yang 765 dikurangin 720 dulu ya, kelipatan 360. Tan 135-nya bisa langsung, tan 135 itu hasilnya minus 1. Kemudian per sin 780, 780-nya kita kurangin 720 juga, karena paling mendekati. Kemudian cos 150 minus akar 3 per 2 ya. Oke, minusnya bisa kecoret. Kemudian ini jadi sin 45. Ya, ini sin 60. Sin 45 guys, sin 45 akar 2 per 2. Atasnya 1 doang. Ini berarti sin 60 akar 3 per 2 kali akar 3 per 2. Jadi hasilnya adalah ini coret-coret. Kemudian 2-nya naik ke atas, berarti 2 akar 2 per 3 guys. Oke, lanjut lagi yang nomor yang P. Untuk yang P itu sama kayak tadi, si Pi-nya kita ubah dulu. Ini jadi 135 derajat, ini jadi 225 derajat. Ini sekan 1200-nya dikurangin dulu ya. Sekan 1200 kurangin 1080. 360 kali 3 per cos 60. Cos 60 itu setengah, dipangkatin 2, kemudian dikali lagi kosekan minus 150. Nah, ini minus 150-nya harus ditambah 360 dulu ya. Kemudian yang tan juga dikurangin 3600. 3720 kurangin 3600. Jadi kalau kebesaran dikecilin dulu dengan cara dikurangin kelipatan 360 ya. Yuk kita hitung. Sin 135 berarti min akar 2 per 2. Kemudian cos 225 berarti minus akar 2 per 2 juga. Kemudian ditambah sekan 120. Kita hitung di sini sekan 120 itu berarti kebalikan dari cos 120 ya. Cos 120 itu adalah minus setengah. Berarti ini minus 2. Minus 2. Berarti ini jadinya minus 2 kayak gitu ya. Oke, terus per yang bawahnya setengah dikuadratin berarti seperempat. Kemudian kosekannya yang ini 210. Jadi kita hitung sin 210 dulu guys. Sin 210 itu berarti minus setengah ya. 30 ya. 30 sinnya setengah minus setengah. Berarti kosekannya adalah minus 2 dibalik, jangan lupa. Kemudian kita punya tan juga. Ditambah tangen 120, tan 120 berarti akar 3 minus ya, minus akar 3. Oke, udah selesai, tinggal kita sederhanain. Kita coba sederhanain dari yang atas kita kaliin minusnya jadi habis. Kemudian nih akar 2 kali akar 2 itu 2 dicoret sama ini, berarti tinggal setengah ya. Setengah dikurangin 2. Nah, ini 4-nya biarin dulu aja ya, ini nggak bisa diapa-apain. Minus 2 minus akar 3 ya. Kemudian kita bisa kali 4 semua biar 4-nya hilang. Ini hasilnya jadi 2 dikurang 8 per minus 2 minus akar 3, sehingga hasilnya adalah minus 6 per minus buka kurung. Saya mau keluarin si minusnya biar bisa coret sama yang atas. Seperti ini sebenarnya udah selesai, tapi karena akar nggak boleh di bawah, kita kali lagi sama 2 min akar 3 ya, kali akar sekawannya. 2 min akar 3, jadi hasilnya adalah 12 minus 6 akar 3 per 4 minus 3. Jadi hasilnya 12 minus 6 akar 3. Seperti itu. Selanjutnya nomor 21. Nomor 21 kita coba sederhanakan ya. Ini saya mau langsung bikin di sini 180 derajat ditambah alfa. Itu berarti ada di kuadran 3. Sin di kuadran 3 itu hasilnya negatif. Jadi saya tulis negatifnya dulu. Kemudian patokannya normal-normal aja. Berarti sinnya nggak berubah, tetap sin alfa ya. Kemudian per. Untuk yang bawah ini 90 tambah alfa itu ada di kuadran 2. Sin di kuadran 2 itu positif, saya tulis positifnya dulu. Tapi karena dia pakai 90 derajat, berarti sinnya harus berubah menjadi cos alfa. Nah, kayak gitu untuk nomor 21 jawabannya negatif sin alfa per cos alfa ya. Oke, kemudian nomor 21B. Oke, 21B kita punya 180 tambah alfa itu berarti ada kuadran 3.
Kosekan di kuadran 3 itu negatif, jadi saya tulis negatifnya dulu. Patokannya normal, berarti kosekannya nggak berubah, tetap kosekan aja alfa. Per bawahnya 90 derajat dikurangi alfa, itu berarti ada di kuadran 1. Cos di kuadran 1 tetap positif, kemudian 90 derajatnya nggak normal, berarti dia harus berubah menjadi sin ya, sin alfa. Oke, seperti ini. Sebenarnya sampai sini juga sudah sederhana, tapi kalau mau disederhanain lagi jadinya negatif. Oh sorry, kalian belum belajar identitas ya, jadi kita biarkan saja seperti ini ya. Jadi hasilnya negatif kosekan alfa per sin alfa. Oke, lanjut lagi yang C. Untuk yang C, kosekan 180 kurang alfa ini ada di kuadran 2. Kosekan di kuadran 2 itu hasilnya positif. Kemudian saya tulis karena dia normal, berarti kosekannya tetap kosekan. Bawahnya, untuk bawahnya 90 tambah alfa itu ada di kuadran 2. Sekan di kuadran 2 itu berarti negatif. Kemudian dia berubah menjadi kosekan ya, karena patokannya nggak normal. Kosekan alfa. Nah, karena atas ada kosekan alfa, bawah ada kosekan alfa, kita bisa coret sehingga hasilnya adalah min 1. Kayak gini. Lanjut lagi yang E. Untuk yang E, tan 180 tambah alfa. Ini ada di kuadran 3. Kuadran 3 untuk tan itu positif, berarti saya tulis positif dulu untuk yang E ya. Positif, patokannya normal, berarti dia tan alfa aja. Untuk yang bawah, negatif. Nah, ini kita harus ubah dulu sedikit, kita kotret di sini ya. Tan buka kurung 360 derajat minus alfa. Karena ada minus alfa, dia harus ditambah 360 derajat. Berarti ini ada di kuadran 4. Tan di kuadran 4 itu hasilnya negatif. Karena dia patokannya normal, berarti dia tetap tan alfa ya. Jadi yang bawah adalah negatif tan alfa. Kita coret lagi tan alfanya, berarti hasilnya min 1. Seperti itu. Dan ini jawaban yang E. Selanjutnya nomor 22. Untuk nomor 22 kita punya tan 25 derajat itu sama dengan P. P itu artinya P per 1 ya. Dan kita tahu tan itu rumusnya, yang ini kita nggak perlu nyari yang lain, jadi biarin aja tan ya. Nah, yang kita harus lakukan adalah pertanyaannya yang kayak tan 155 ini dan tan 115 ini kita harus ubah menjadi 25 derajat karena yang diketahui adalah 25 derajat ya. Oke, jadi caranya gimana? Caranya adalah kita lihat di sini, ini soalnya agak sulit ya, kita perhatiin. Tan buka kurung 155 itu adalah kuadran 2. Jadi kita pakai kuadran 2, tan di kuadran 2. Sorry, ini kita hapus dulu. Tan di kuadran 2 itu hasilnya negatif ya. Nah, untuk yang 155 ini saya mau pakai patokannya 180 derajat. Jadi kemarin saya udah ajarin, yang pertama kuadran dulu, yang kedua adalah plus minusnya dulu, baru yang ketiga pakai patokan. Ya, jadi patokannya kita pakai 180 derajat. Karena kita pakai 180 derajat, tannya nggak berubah, tetap tan, tapi 180 derajatnya dikurangi 155 itu hasilnya 25. Jadi ini tan 25. Nah, ini alasan kenapa saya pakainya 180 derajat. Ya. Kemudian yang sebelah kanan minus. Buka kurung, jangan lupa buka kurung dulu. Nah, ini kuadran 2 lagi, 115. Tan di kuadran 2 itu hasilnya negatif. Oke. Nah, tapi kali ini saya mau pakainya patokannya 90. Kenapa? Kalau 180 kurangin 115 itu hasilnya 65 derajat. Nggak ada hubungan sama 25 derajat. Ya. Jadi kita carinya yang sama persis sama diketahui. Jadi kalau 115 dikurangi 90 itu kan pas ya, 25 derajat. Nah, jadi kita pakai patokannya 90 derajat. Oke. Tapi karena kita pakai patokan 90 derajat, berarti si tannya itu harus berubah menjadi kotangan. Kotangan berapa derajat? Kita kurangin 115 kurangi 90, jadinya 25. Jadi kotangan 25 gitu. Jadi muncul 25-nya. 1 ditambah tan 155 tadi kita udah ngitung, hasilnya minus tan 25, tinggal di copy paste saja. Kemudian dikali lagi tan 115-nya minus kotangan 25. Dah, kalau udah tinggal masukin si angkanya. Tan 25. Tan 25 itu P ya. Jadi nggak usah pakai per 1. Tan 25 itu P. Ini min ketemu min jadi plus. Kotangan itu kebalikannya tan. Jadi kalau tannya P, di sini seper P. Per 1 min kali min jadi plus ya ini ya. Ditambah P dikali kotangannya seper P. Jadi hasilnya adalah min P ditambah seper P
per, ini bisa dicoret, 1 tambah 1 jadinya 2. Nah, di sini kita sederhanain lagi biar bentuknya bagus. Kita kali P yang atas, kita kali P yang bawah. Jadi yang atas hasilnya adalah minus P kuadrat ditambah 1 per 2P. Jadi ini jawabannya. Kemudian nomor 23. Nomor 23 kita punya tan. Dan juga ditanyanya sin sama cos. Nah, ini baru kita harus cari ya. Tannya minus, kita bikin segitiga siku-siku lagi kayak kemarin. Depannya 2. Sampingnya 3, berarti sisi miringnya akar 9 tambah 4, 13. Nah, dari sini kita siapin dulu sin alfa, sama cos alfa, sama tan alfa, dan juga kosekannya. Kita siapin semuanya dulu aja, biar nanti kalau ditanya, kita bisa jawab langsung. Sekan alfa sama kotangan alfa ya. Oke, yuk. Sin itu demi, berarti 2 per akar 13. Cos itu sami, berarti 3 per akar 13. Tan itu desa, berarti 2 per 3. Untuk yang kosekan itu kebalikan dari sin, berarti akar 13 per 2. Sekan itu kebalikan dari cos, berarti akar 13 per 3. Ini kebalikan dari tan, 3 per 2. Nah, jangan lupa dilihat kuadrannya guys. Kuadrannya itu antara pi per 2 sampai pi. Ini berarti 90 derajat, lebih kecil alfa, lebih kecil 180 derajat. Ini kuadran berapa? Kuadran 2, betul. Nah, kuadran 2 itu sinnya positif. Jadi kita kasih positif di sini. Di sini negatif, 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 negatif. Udah selesai persiapannya, baru kita masuk ke soal. Nah, soalnya juga masih pakai pi-pian, jadi kita harus ubah menjadi 90 derajat dulu. 90 derajat minus alfa untuk yang pi per 2. Yang cosnya pi aja itu 180 derajat minus alfa per bawahnya 270 tan 270 derajat tambah alfa, yang di sini kotangan 180 minus alfa. Oke, dah. Nah, kalau udah baru kita lihat kuadrannya. Ini kuadran 1, berarti sin di kuadran 1 hasilnya positif. Kemudian patokannya nggak normal, berarti dia berubah menjadi cos ya. Kemudian minus, buka kurung jangan lupa. Ini kuadran berapa? Kuadran 2. Cos di kuadran 2 itu hasilnya negatif. Kemudian patokannya normal, berarti tetap cos ya, cos alfa. Per bawahnya tangan 270 tambah alfa, ini kuadran 4. Tangan di kuadran 4 itu hasilnya negatif. Kemudian patokannya nggak normal, berarti dia berubah menjadi kotangan alfa. Ditambah lagi, buka kurung jangan lupa, 180 kurang alfa, ini kuadran 2. Kotangan di kuadran 2 itu hasilnya negatif. Patokannya normal, ini berarti tetap kotangan alfa ya. Kemudian kita bisa sederhanakan yang atas cos alfa tambah cos alfa jadi 2 cos alfa. Yang bawah minus kotangan minus 2 kotangan alfa. 2-nya bisa dicoret sehingga hasilnya adalah cos alfa. Cos alfanya minus 3 per akar 13. Kemudian kotangan alfanya minus, ini minusnya tadi ada di bawah ya, saya naikin ke atas ya, biarin di bawah dulu aja deh. Minus kotangan alfanya minus 3 per 2. Oke, yang bisa kita coret dulu. Yang pertama adalah minus dikali minus jadi plus, 3-nya bisa kecoret, 2-nya bisa naik ke paling atas jadi minus 2 per akar 13. Akar 13-nya kita kali akar 13 per akar 13, jadi hasilnya adalah minus 2 akar 13 per 13. Nah, ini jawabannya. Oke guys, itu adalah pembahasan PR kalian. Semoga kalian bisa mengerti. Thank you. Bye-bye.